Carilah ilmu dengan kesungguhan agar engkau merasa nikmatnya mencari ilmu, dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Jika engkau telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah kemudian. Kokohkanlah dalam hati sekokoh-kokohnya. Lalu catatlah ia, karena jika engkau lupa, engkau dapat mempelajarinya kembali. Jika engkau sudah merasa benar mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mempelajari pelajaran yang baru. Ini tata cara atau adab seseorang menuntut ilmu, baik menuntut ilmunya itu di sekolahan maupun di majelis taklim atau di tempat-tempat pengajian kitab atau pelajaran ilmu. Nah, ini dengan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, dan agar engkau merasa nikmatnya mencari ilmu, dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Jadi biar nikmat orang menuntut ilmu ini dirasakan jauh nanti sesudah menuntut ilmu. Cara orang sekolah menuntut ilmu itu kan hanya sudah tamat sekolah, sudah pulih dari keluar daripada menuntut ilmu. Nah, disitulah akan merasakan nikmat dan manfaat ilmu itu tadi. Tapi semasa di dalam menuntut ilmu itu juga ada merasakan kenikmatan, juga ada merasakan kenyamanan manfaat daripada ilmu itu. Lebih-lebih yang dituntut itu kan ilmu kebatinan, ilmu tentang kebersihan hati. Nah, itu akan merasakan manfaat dan nikmat ilmu itu tadi. Di antaranya orang yang menuntut ilmu yang masalah hati, yaitu ada mendapat ketenangan, kedamaian, lebih-lebih rasa kebahagiaan dalam menjalani hidup, dan lebih-lebih yaitu syukur dalam menjalani hidup. Sekalipun ujar guru Bali, hidup kita penuh dengan bala, atau di sekitar kita hidup penuh dengan bala, cobaan dan ujian, tapi hati ini selalu merasa syukur, merasa nyaman, dan lebih-lebih merasa nikmat. Nah, ini ilmu urusan masalah kebatinan atau di hati. Dan itu biasanya dikarang atau ditulis oleh ulama-ulama tasawuf seperti Imam Ghazali dan imam-imam yang lain yang ulama tasawuf. Di antaranya yaitu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di situ dia membicarakan sabar, lebih-lebih ridho, lebih-lebih bicara masalah syukur. Kita ini jadi merasa pada nyaman, baik istilahnya dalam hidup maupun dalam sesuatu istilahnya aktivitas gawian maupun dalam keadaan, karena kita memandang sesuatu yang kita gawi itu adalah merupakan sesuatu yang berat, merupakan sesuatu yang muskil. Lalu kita merasa berat.
Karena sembahyang aja gini, sembahyang aja amalnya kita anggap dan kita pikirkan itu sesuatu gawian yang berat, sesuatu gawian yang muskil, yang sulit, ya jadinya kita merasa ada nyaman, merasa istilahnya berat menggawi mengerjakannya itu tadi. Tapi kalau itu dianggap istilahnya gawian santai, gawian yang relek, lebih-lebih gawian yang menggembirakan, sesuatu namanya angkat, nah itu hati jadinya nyaman. Apalagi kalau Nabi mengatakan wa ju'ilat salah satu min duniaku, ada 3 daripada dunia kamu, tapi itu merupakan kesenangan bagi Nabi. Yang diantaranya adalah wa ju'ilat sholatu qurratu aini, dijadikan sembahyang itu adalah menjadi penyejuk mataku, artinya pandangan sidin, pemikiran sidin. Sembahyang, nah itu perkara sembahyang ini belum perkara yang lain-lain, lebih-lebih perkara hidup, perkara hidup. Tapi bulan kita di terusan ini, kita di terusan ini betapa sangat membutuhkan kawan orang-orang yang senantiasa menghibur dalam hati kita, kekawanan ini. Nah diantaranya model kumpul-kumpulan, model isinya bermajelis-majelisan, model isinya berkelompok-kelompokan, yang sifatnya itu adalah membuat hati kita riang, membuat hati kita gembira, membuat kita hati nyaman. Itu. Kenapa yuk? Karena kita ini ada jangan kemudian ulun aja lebih daripada pian. Namun kita memikirkan apalagi kayak musim ini yang ini kita mikirkan dia panen lambat lagi yang kita hidup mati namanya kita memikirkan itu kan, apalagi di rumah aja kalau ada istilahnya tempat untuk kita mencurahkan, kalau ada tempat kita istilahnya untuk meluapkan, semakin istilahnya berpajang, semakin habang benih kita masam, bukan benih kan sampai ke rumah masam juga. Nah itu perlu itu istilahnya kebahagiaan hati kita disirami dengan yaitu hiburan-hiburan, yaitu ilmu-ilmu yang membuat kita sama. Inya karunia kita nah istilahnya menyandarkan perbuatan sesuatu gawian itu kita sandarkan lawan kita. Nah itu yang kada sanggup kita, karena apa? Keyakinan kita orang mukmin ini, orang Islam ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan dan tidak ada apa-apapun. Hanya saja daya dan upaya kekuatan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk iradat kehendak kita itu ujar guru dahulu tuh, iradat kehendak kita ini kada ada berfungsi, kada memberi bekas biar sini. Jadi iradat kehendak Tuhan juga memberi bekas. Biar kayak apa, biar kehendak kita. Tapi kalau isinya kehendak Tuhan lain, maka kada akan terjadi. Nah dengan istilahnya ada pemikiran itu, ilmu itu lalu kita kada kecewa, kada sakit hati dan kada berat menjalani. Namun yang kita pikirkan harusnya kada ada habis-habisnya. Cuman jarang kita ini berpikir yang nyaman-nyaman, memikirkan yang nyaman-nyaman itu jarang, memikirkan yang rame-rame itu jarang.
memikirkan, selalu kita pikirkan bala, musibah, penyakit, dan kesusahan-kesusahan yang lain. Di dunia ini bukan senyaman-nyamannya di dunia, senikmat-nikmatnya di dunia, pasti akan mengandung rasa sakit dan rasa susah. Lebih-lebih ada mudaratnya. Itu biar sedang. Senyaman-nyaman orang berduit, orang sugih, pasti ada susahnya. Tapi bulan pinanya nih, terkadang gue nyaman orang yang susah daripada ketimbang orang yang pindah berduit, pindah istilahnya, pindah kelihatan, pindah mega, pindah sugih itu kan orang yang susah ini begitu berapa ini guring gue bukan istilahnya kayak kita ini nah, kayak kita ini menyetak berapa ya, padahal harus guring, apalagi berapa itu sambil menonton TV. Paling lama setengah jam kita menonton TV, itu TV yang menonton kita. Nah, tapi ya kenapa ya jadi kita sampai itu? Kita kadang merancang ini, kita kadang hendak ini, dan kita kadang hendak itu, dan kita istilahnya istilahnya urusan ini, kadang urusan itu. Nah, tapi orang yang berduit, orang yang istilahnya nambah harta, orang yang sugih, apalagi yang urusan istilahnya dunia usahanya itu. Nah itu yang ujar guru bahari ya, malam memikirkan dari simpuringan sedang menggawi, malam memikirkan merancang siang menggawi. Jadi kan ada api-apinya uyuhnya itu. Dan apabila tidak sesuai dengan kehendak iradat cita-cita kita, kehendak kita, nah maka kita yaitu sebanyak mana, setinggi mana kehendak dan iradat kita, nah setinggi dan sebanyak itulah rasa kecewa kita. Tapi yang kita kayaknya nama kayak dia kalau mbahnya memupuk guling, mbahnya memupuk guling, mandi, uyuh awak berapa guling selesai. Kadang mikirkan lain nyaman, tapi yang menyenang banyak pikiran, banyak dulu, banyak urusan, banyak yang digawi. Nah itu ya karena guling dan susah pemikiran, susah mah. Nah insya Allah dengan ilmu terutama masalah ilmu yaitu menyangkut masalah kebatinan hati kita. Kalau kita apa nih kalau ada salah di antaranya berarti akillah dzunuba yahunul maut tahunul maut, sedikiti olehmu akan dosa, niscaya mudahlah engkau mati. Sedikiti olehmu akan dosa, niscaya mudahlah engkau mati. Akillah daina ta'isul Quran, dikiti olehmu akan hutang, ta'isul Quran, niscaya engkau hidup merdeka. Nah, dua yang ini buat mungkin sesuatu yang nyaman benar kita hidup. Satu, berusaha kita mendikiti dosa ini didikiti dimapak ujar guru bahari supaya dosa ini sedikit bu, karena kita hidup ini dalam sehari semalam, bahkan setiap nafas kita ini, setiap istilahnya langkah kita
mata anggota kita 60 ini ada aja dosa buat dalam sehari semalam. Cuma kita ini disuruh menggigiti dosa. Namun kadang berdosa, kadang mungkin kita dalam sehari semalam ini cuma disuruh menggigiti dosa. Akil dan dzunuba dikiti oleh yang mau akan dosa. Yang tahunul mautu niscaya akan mudahlah mati itu. Nah, maka yang berbari supaya kita mendikiti dosa ini, Bu. Nah, dalam sehari semalam ini supaya sedikit ada 2. 1, jangan tapi banyak berpandir. Yang kedua, jangan tapi banyak berkawanan. Nah, ini sudah mulai buat orang-orang istilahnya mengaji tasawuf. Orang-orang mengaji istilahnya tasawuf, membersihkan hati, membersihkan diri. Nah, dengan 2 itu insya Allah dosa kita kurang, dosa kita dikit dalam sehari semalam. 1, jangan banyak berpandir. Yang kedua, jangan banyak berkawanan. Makanya berat ya. Dia ada orang lain lawan abahnya pandiran. Pandiran aja lawan abahnya. Napa-napakan. Akhirnya punya orang Banjar pandirnya layau. Nah, lebih-lebih layaunya ini layau ke gibah. Layau ke gibah. Gibah ini ada 2. Ada menggibah makhluk, ada menggibah khalik. Apa arti gibah? Gibah gitu gue cak bahasa kita no menyembeti orang disambeti dengan ini sakit atau sakit. Nah, ada kalanya kita ini menggibah makhluk, ada kalanya kita ini menggibah khalik. Siapa itu khalik? Allah Ta'ala. Menggibah makhluk, menyembeti si asibi, entah apakah bagian kelakuan dan sifatnya, lalu kita menyembeti. Nah, kedua, menggibah makhluk, menggibah khalik, menggibah Allah Ta'ala, menyembeti Allah Ta'ala. Kenapa? Nan kita kada menerima, nan kita kada terima lawan keadaan hidup kita. Nan kita kada terima lawan keadaan hidup kita. Nah, itu lalu menyembeti, artinya menyembet nang kesusahan, menyembet nang kejadian dan seterusnya. Nah, itu namanya menggibah. Nah, jadi bilanya banyak pandir sudah pasti sudah itu kada sedikit banyak dosa itu. 6, kedua, jangan tapi banyak berkawanan. Bakawanan 2, bakawanan 6 perlunya aja. Amun guru dulu ke 1 di sini bakawanan ini masalah nang ada manfaat dalam dunia. Kenapa masalah manfaat dalam dunia? Tukar jual atau hubungan pekerjaan. Nah, itu sini ada manfaat dunianya. Nah, itu apabila diniatkan untuk akhirat, nah jadinya sini kada dunia lagi, jadinya manfaatnya akhirat. Nah, misalnya biar bergaul, jual beli, menanam sayur atau menyimbung hayam atau apapun,
Lalu sampai bawa barang jualan itu tadi, nah otomatis kan bergaul dengan orang menukar, bergaul dengan orang istilahnya mencari barang. Nah itu biasanya manfaatnya itu manfaatnya apabila diniatkan manfaat akhirat maka jadi akhirat. Yang kedua, bergaul istilahnya urusan sesuatu ibadah menikah ini kan bergaul juga, bakalan juga, pian termasuk kita pada tanding ini. Nah ini bergaul tapi bergaul yang bermanfaat dan bahkan lebih lagi itu adalah manfaat akhirat lebih itu. Nah yang kedua, untuk menghindari jangan banyak berpandir tadi, satu-satunya yaitu diantaranya jangan tapi berkawan-kawanan. Maka kita inginkan ketujuan bilanya sudah sore habis asar menjelang maghrib jam 5 rami di bawah wit keloko, di bawah wit jambu, di bawah wit nongkol, yang berlima berenam, bertiga berempat. Nah ujar guru bahari merotet. Nanti amunnya kita sebenarnya diperpanjang lagi pula ilmunya lah. Amunnya kita panjang lagi kisahnya nih. Nang gara-gara berpandir nang ini tiang, okay? Nang gara-gara kita berpandir nang ini nih, pinanya sepele, tapi sangat berdampak lawan kehidupan kita, terutama masalah rezeki. Ulun lupa lah di kitab mana kada ingat ngaran kitabnya, cuma ada di sini disebutkan man takallama bi kalimatin bi ghairi haqqin ba'ada waris aw shibran. Barang siapa berpandir satu kalimat nang kada ada manfaat faedahnya, apalagi jadi dosa. Berpandir sekalimat sebatik nang kada ada manfaat faedahnya, apalagi jadi dosa. Ba'ada waris aw shibran, niscaya Allah menjauhkan rezekinya sibran sekilan. Sebatik kita berpandir nang kada ada manfaatnya sama sekali, kada ada manfaat dunia, kada ada manfaat akhirat. Nah rezeki kita buat sekilan berjauh, rezeki kita sekilan berjauh. Lawan yang kedua, apabila itu istilahnya menjadi istilahnya dosa, kalimat itu tadi, nah menjadikan hidup kita ini gelisah. Kita nih bilanya asal gelisah aja menjalani hidup sehari-hari ini, asal gelisah aja. Berarti itu bertanda ada dosa yang kita gawi di dalam langkah perjalanan hidup kita. Karena kita rasa nyaman, lebih-lebih rasa bahagia, lebih-lebih rasa gembira. Nah berarti itu ada sesuatu faedah, manfaat, amal, perbuatan yang kita gawe itu tadi. Termasuk di dalam menuntut ilmu tadi. Maka biarlah orang menuntut ilmu ini kan ada diberi rasa kebahagiaan dan ada diberi rasa yaitu kegembiraan. Nah yang lalu pada ketika kita berangkat dari rumah melangkahkan kaki itu Allah ada memberikan rasa kebahagiaan. Lagi biarkan akan menimba orang itu, no rami orangnya ke majlis itu banyak orangnya dan sambil istrinya berjalan di tengah jalan. Ini sambil bergaya pula. Apalagi misalnya menuntut ilmunya yang banyak orangnya, nambah jualan banyak juga. Ada penjual nambis, ada penjual rambutan, ada penjual istilahnya pais, ada penjual apa wadah-wadah ini kita. Nah, coba biar pengajian kita rami belajar, lami isi menuntut ilmu dan juga rami berjual.
itu. Nah di sini menjadi sidin tadi rasa nikmat, rasa nyaman menuntut ilmu itu tadi. Itu secara zahir, secara hisiahnya nikmat orang menuntut ilmu ini itu yang pada antar sakaratul maut dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat di mana ia ditempatkan di dalam surga. Itu. Inilah disebut namanya lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Allah memberikan kebahagiaan, nikmat bagi orang yang belajar menuntut ilmu itu ada dua. Satu, akan diberikan busyra, kebahagiaan di dunia, di akhirat. Dan kebahagiaan di dunia itu pada ketika hendak sakaratul maut, ketika hendak roh naik ke atas, itu dibukakan hijab melihat surga yang akan diikuti. Nah itu. Dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Maksudnya tugul-tugul, istiqamah, rutin-rutin di dalam menuntut ilmu itu. Hatta istilahnya dalam keadaan terkadang kan kita bisa sakit, gitu. Cuman istimewanya orang yang lagi sehat ini menuntut ilmu, orang yang lagi sehat ini beribadah, ketika pada waktu ini sakit kena, pada kalau menuntut ilmu, kalau beribadah itu ditulis terus dengan catatan amal ibadah menuntut ilmu dan ibadah. Misalnya kayak kita sini hari Rabu, lagi kita sehat, lagi kita gagah, lagi kita istilahnya kuat, kita menuntut ilmu. Ada masanya karena kita sakit, kada kuat lagi, bahkan istilahnya kada berdaya apa-apa lagi. Tapi Allah menulis setiap hari Rabu dengan pahala menuntut ilmu, setiap hari Rabu dengan pahala sabilillah. Amalnya kita tadi beramalan membaca Yasin. Imbah membaca Yasin, baca apa tadi? Membaca Aqidatul Awam. Itu ibadah. Maka kita pada ketika kalau baca lagi, karena kalau istilahnya mendatangi lagi, kita ditulis sebagai pahala ibadah itu tadi. Itu. Itu Aqidatul Awam itu isinya seluruh ilmu tauhid. Sifat nang wajib 20, nang mustahil 20, nang harus 1. Sifat nang wajib bagi Nabi dan Rasul 4, nang mustahil 4, nang mustahil 1. Jadinya 50. Dan ada pula akidah yang wajib. Di situ wajib kita mempercayai dan mengimani, yaitu bahwasanya Nabi ada bisi anak, ada bisi keturunan, dan ada bisi telaga. Dan di situ pula ada kita wajib mempercayai kepada malaikat yang wajib dikenal, yaitu 10. Dan di situ pula ada yaitu wajib mengenal para nabi dan rasul, yaitu nang wajib dikenal yaitu 25. Di dalam Aqidatul Awam itu terkumpul semua di situ. Maka apabila kita membacanya itu lebih hafal. Faqudratun iradatun sam'at asal hayatun ilmu kalamun istamar. Apalagi disambung mulai Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu. Ditambah nampak kudrat itu semua sifat 20.
Nah itu termasuk kita membacanya itu menuntut ilmunya dan mengamalkan ilmunya itu tadi. Aqidatul awam itu kan kalau di Martapura setiap hari Sabtu ibu-ibu sebelum pengajian dibaca ini. Udah kurang banyak. Itu akidah keyakinan kita yang terhimpun 50 akidah itu. Jika engkau telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah, kemudian kokohkanlah dalam hati sekokoh-kokohnya. Kayak sebelum tadi kan kita belajar, istilahnya belajar waktu sembahyang, belajar mengqadha sembahyang. Kayak minggu tadi nih. Nah itu kira-kira dia ingat minggu tadi itu 6 kisah sembahyang sembahyang habis waktu dan waktu nanti 20 habis. Nah, jadi sembahyang dulu waktu tadi begitu 2 rakaat dapat 2 rakaat atau 1 rakaat masuk waktu maghrib tadi. Nah jadi imbas sembahyang asar tadi kita obok dulu hanya waktu maghrib, karena waktu asar dengan zuhur bisa dijamak, bisa digabung. Jadi mendahulukan sembahyang zuhur tadi hanya sembahyang maghrib, isanya ada zuhurnya, tapi padahal sudah lepas karena waktu menggawi asar tadi di penghujungan waktu. Nah itu bila itu sudah paham, jadi dikokohkan di dalam hati dan diulang-ulangi. Insya Allah karena kita amalnya tamat kita ulangi. Di Martapura Dubai, Guru Muassidin membaca kitab Sabilal Muhtadin ini khusus sama ibu-ibu. Itu ulun lagi sekolah dulu sekitar tahun 90 sampai ini kira-kira berapa puluh tahun sudah ya? 30 tahunan adalah dari tahun 90 ulun 4 belajar mengaji Sabilal Muhtadin itu lulus sekolah tahun 2003, kurang lebih berapa 13 tahun lah. Jadinya salah. Tahun 93 tahun 93 sampai 2003 kurang lebih 10 tahun. Dan ini 23 tahun, berarti sudah kurang lebih 33 tahun. Nah 33 tahun sih membaca Sabilal Muhtadin ini. Mulai lagi bujangan ibu-ibu daerah Banjar, Martapura, segala nama Banjarmasin ini sampai bercucu bulan balik mengaji dan itu setiap hari. Ini hari apa kan? Hari Jumat kan? Kalau sudah hari Jumat, ibu-ibu setiap hari Jumat. Jadi mulai lagi bujangan ini mengaji sekolah atau mulai lagi bujangan di kampung sampai 33 tahun sampai bercucu masih jadi ulangi sini. Itu cara kita menuntut ilmu. Kemudian kokohkanlah dalam hati sekokoh-kokohnya, lalu catatlah karena jika engkau lupa engkau dapat mempelajarinya kembali. Jika engkau sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergagaslah mempelajari pelajaran yang baru. Nah ini caranya kawan bersama buku
Kayak orang-orang di martabatnya, ibu-ibu itu bisa buku dan ada catatan tulisan. Misalnya ada cara jual beli atau tabungan isinya bicara masalah hukum boleh lawan kada halal dan haram sah dan batal itu boleh dicatat ditulis. Nah terus apabila suatu saat lupa catatan masih ada. Namun sambil mengulang-ulangi pelajaran yang terdahulu, berusahalah memahami dan menambahi pelajaran yang baru. Amalkanlah ilmu engkau kepada manusia agar ilmu engkau hidup. Nah artinya sudah kita belajar menuntut ilmu, lalu ilmu itu kita amalkan kepada orang lain. Artinya kita ajarkan kepada orang lain. Minimal ilmu yang kita tuntut itu kita ajarkan lawan anak cucu kita. Anunya ada lawan orang lain. Lalu ilmu itu hidup jadinya. Apalagi ilmu yang menyangkut amal. Misalnya kayak ini, Bu. Biar datang ke majelis, lalu di majelis itu ada membaca Ratibul Hadan, mulai dari awal cara membuka Ratibul Hadan hingga sampai akhir membaca. Nah itu sampai termasuk belajar namanya menuntut ilmu itu. Lalu biar amalkan membaca Ratibul Hadan. Nah itu maknanya termasuk mengamalkan ilmu itu tadi. Lebih-lebih mengamalkan membaca itu lawan orang lain. Atau misalnya lain pada itu membaca Buddha, lalu biar datang. Nah itu mulai dari pembukaan guru membuka istilahnya Ratibul Fatihahnya, lalu membaca Buddhanya. Sampai di mana pasal-pasalnya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Nah itulah itu hanya menuntut ilmunya. Lalu yang bisa dia lakukan. Nah termasuk pula kita di sini itu yang berkat bahari menuntut ilmu belajar, yaitu lawan almarhum di sekumpul. Kayak baca dalail, membaca Buddha, membaca Maulid Hafsy, membaca Maulid Asar, termasuk dulu sini pernah isinya kada rutin, cuma sini pernah membaca Maulid Daibah. Nah, jadi kayak apa sih cara membaca dan kayak apa cara memulainya, dan yang mana-mana yang dibaca pada istilahnya bulan-bulan yang tertentu. Nah itu termasuk istilahnya menuntut ilmu dan mengajarkan. Maka itu yang hebat ya. Itu yang hebat. Kita duduk belajar maulidan, lalu kita amalkan. Mengamalkannya itu kadang mesti dan kita di tanah orang banyak. Seorangan misalnya membaca Buddha, membaca dalail, atau membaca Maulid Hafsy itu sorangan. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil uqudil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lalu nanti ya Pak Sib membaca Ratibul Fatihahnya. Nah lalu kita membaca terus aliran itu tadi. Nah jadi kadang mesti di tangan orang banyak membaca maulidnya itu. Karena itu termasuk kita membaca dan berselawat kepada Nabi. Termasuk itu membaca berselawat kepada Nabi. Nah itu baik ilmu yang dituntut, yang diamalkan. Itu yang hebatnya. Karena hebat. Cuman alangkah lebih bagusnya kayak maulid ini dibaca lawan orang banyak.
dibaca dua orang banyak supaya apa? Ada nasyid, artinya ada rajin supaya semangat membacanya itu. Jika engkau, janganlah engkau menjauhi orang-orang yang berilmu. Amalkan ilmu engkau kepada manusia agar ilmu engkau hidup. Nah, ini artinya imbah kita belajar menuntut ilmu lalu kita amalkan manusia dan orang banyak. Termasuk ya pemaulidan, badadailan, bebudahan, badaibaan, terus yang maulid-maulid yang lain. Asalkan kita belajar selama, lalu kita mengamalkan berkelompok orang banyak, termasuk itu. Makanya ini rame dia. Kira-kira biarlah 6 hari Jumat itu lah yasinan, kada pemaulidan kira-kira kurang raminya. Itu kada serami sebenarnya 6 orang bayasinan lawan pemaulidan. Itu jika janganlah engkau menjauhi orang-orang berilmu. Nah ini ulama-ulama, tuan guru, kiai-kiai. Nah ini ya kita jangan tapi jauh, lawan orang-orang berilmu itu lawan kiai, lawan tuan guru, lawan ulama. Lebih-lebih sini yaitu pada ketika amalan. Kayak istilahnya beramalan wiritan itu. Yang dari jauh kita umpat nyata biarlah berkah umur kita, berkah amal kita ada itu dengan mengumpati dengan misalnya nang kada jauh lah sini amal orang bahari biarlah nang supaya jangan menjauhi daripada ulama ini. Nah itu ujar orang bahari minimal 40 buah rumah menajak rumah nang kada jauh daripada tuan guru kiai ulama. Makanya di Martapura, di Gambut, di mana-mana itu biasanya ada rumah tuan guru bertajak. Nah ada lawas menjadi kampung dan menjadi rapi. Kenapa? Karena orang kada ingin jauh daripada ulama tuan guru. Sampai-sampai mati pun mencari kuburan, mencari alfa nang ada tuan guru. Kenapa? Karena di situ karena ada orang membaca doa dan ada orang isinya tahlil dan haul-haul yang melalui orang banyak. Itu model kayak di daerah pokoknya kayak di Kalampayan tau. Nah di sekitar Kalampayan itu kuburan. Karena haul Kalampayan berapa ribu manusianya. Terus di wadah Guru Kasul Anwar di Kampung Melayu ada juga sih kuburan. Berapa itu amalnya awal sidin. Imbe itu kasih lagi Kampung Melayu itu ada guru Anam Syarani Kampung Melayu, jangan guru Syarani. Nah itu di situ juga alfa kuburan banyak. Kenapa? Supaya kada jauh lawan tuan guru lawan ulama. Dan di situ ada berkah dan manfaat luar biasa, doa amalia yang luar biasa. Ribuan manusianya bilanya haul di Kampung Melayu yang itu pada guru Nansani dan guru Kasulangan. Itu ulat maju lagi ke muka. Nah di situ ada kuburan Habib Zain, guru. Nah hingga sampai ke dalam kota Martapuranya yang itu. Nah istilahnya keluar sana itu Kalampayan. Keluar sana dari Sanggul dari Muraya. Jangan dia di mana? Nah, di Margasari apa? Bukan ada tukang itu asalnya Sulangan.
banyak karena di situ ada manfaat. Bedanya haulan yang di Margasari dan Tukabul itu masya Allah manusianya. Nah itu sampai mati, ini ada mendapat manfaat dan berkah daripada orang-orang berilmu, daripada orang-orang yang ahli. Kayak di mana itu Muhibbin 1, Muhibbin 2 itu pekupulan. Ada yang pukul al-mahya, yang para lawan pelanggarannya itu. Jangan tapi jauh. Jika engkau menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat engkau lupa, sehingga engkau kelihatan seperti orang yang bodoh dan tumpul akalnya, dan hari kiamat nanti engkau akan dikarungi apinya neraka. Nah ini bagi orang yang istilahnya orang-orang yang menuntut ilmu, sekolah, mengaji, itu diamalkan ilmunya. Selain pada diamalkan, dilajarkan pulangan ilmunya. Jangan disembunyikan, artinya kadang mau belajar. Nah lebih payah lagi pula mohon maaf nih, terutama nang istilahnya nang sekolah-sekolah ini nah, itu imba sekolah kadang mau mengajar, kadang mau belajarkan Al-Quran atau istilahnya nang baca nang lain. Nah itu lebih kadang mau mengajarkan kecuali ada gajinya. Nah ini kan betapa isinya ruginya dan betapa sayangnya ilmu yang dituntut itu tadi, amunnya kada ada upahnya, kada ada gajinya, kada mau melanjarkan. Ujar pribadi mengharap gaji, mengharap imbalan. Nah termasuk jadinya kita ini kada dari bulan mau belajar fardu kifayah nih. Nah ini penting banget karena ada di Sabilul Muhtadin ini di ujung kan. Mudah-mudahan sampai karena biar istilahnya panjang umur, sehat dan belum kawan, sampai karena kita belajar fardu kifayah. Ingat pula masalah fardu kifayah ini bukan hanya dipegang satu orang. Masalah fardu kifayah ini sebetulnya wajib bisa bagi setiap orang, bukan istilahnya satu lingkungan satu orang aja yang bisa kan. Caranya kawa itu wajib setiap istilahnya per orang itu bisa inya menggawinya itu fardu kifayah. Nah menuntut ilmu itu bila dia sudah bisa, sudah paham, sudah mengerti, nah itu jangan disimpan, jangan istilahnya kada dilancarkan. Nah lebih sangat istilahnya kada bagusnya itu kada mau melajarkan, amun kada ada upahnya, kada ada imbalan, kada ada gajinya. Ini menurut sisi ulun pemula. Kalau masalah ilmu fardu kifayah, amun menurut ulun, nah amun ulun lebih istilahnya melajarkan, malah istilahnya diajarkan itu tadi. Kenapa? Misalnya pian bisa ilmu fardu kifayah karena diajarkan dari simpan. Amunnya ada orang kematian, namanya siapa? Amunnya ada apa-apa, namanya siapa? Karena isinya yang lain gak ada yang bisa, karena yang lain gak ada tahu, dan kita ada belajarkan, kita yang penuh ibunya. Kayak semalam di Resa 11 itu setiap kali orang meninggal ada bikin orang. Padahal situ semalam ada 2 orang sempat belajar, cuma imbah belajarnya begini buka kamu lain.
lalu kalau ada anuan imbang belajar begini aman kayak di sini. Nah di terusan ini alhamdulillah nyaman benar kan. Bila ada orang meninggal ulun ini datang makan nasinya aja kan mbak datang ke sana baju diandakan wadah ini diandakin. Jadi orang istilahnya menggawe tabala patinya, nang lain menggawe tabala patinya, nang lain menyediakan bajunya, nang lain menyediakan kain kapannya, ada ulun memakani wadahnya. Ini blok di blok ini sampai di blok di lain bila orang meninggal aman lagi dulu mulai tahun 6 banyak datang sampai 6 tahun 2000 berapa meninggal Uma pian amunnya pian ini tahu di dalam pemandian nih pinggang nih kira-kira gempangan memandi orang mati di pinggang coba aja pian alana pada ketanam 2 hektar bu kalau pian ketanam 2 hektar pula orang 30 sekali mundur naik ke galangan langsung nang dibuka na bakul makan orang memanjir jadi kalau pada tonton kira kalau anak makan makan tangan pinggang nih nah apalagi kalau anak menggenikan bahan serangan masya Allah pinggang lagi nih anak bertanam 2 hektar pian amun istilahnya nang lagi 10-20 tahun yang lalu lagi 20 tahun yang lalu tahun sekitar 2003 baru boleh maaf ya biasa aja wayah ini nah sudah Tuhan ini nah mandi ini dia nah itu nah itu nah imbanya sudah belajar paham mengerti lajaran tapi semuanya yang dimaksud dari kebayang itu adalah semuanya bisa dan semuanya paham dan mengerti masalah itu. Kadinya misalnya tertumpuk dipegang oleh satu orang ada. Insya Allah karena di sembilan ini di para ujung mana ada di halaman beberapa ada kita. Nah di blok C orang lagi nih. Jadi semalam kan ada orang mengirim blok C tolak. Nah tolak siapa? Ujar ulun Darso. Biar orang ke Darso aja. Karena lagi orang. Jadi Pak Darso itu yang sedang belajar berimbai lawan Habib Ali, lawan siapa? Lawan sini tuh di Jawa bisi majlis lawan Habib Ali. Nah jadi bertiga Darso, orang tuan guru yang di Jawa kita lawan kali. Jadi ujar sini sepanjang pernah belajar ini kada depan Cisiden lagi di Cisiden dapat sangatnya itu. Nah jadi amun di blok sebelum kada lagi ada itu sudah Pak Darso Sidin kada lewat sih belajar Sidin kurang lebih sampai 40 hari sudah sampai sekitar 40 hari ya. Nah jadi jualan datang aja biar Pak Darso. Jangan engkau menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat engkau lupa hingga engkau kelihatan seperti orang yang bodoh dan tumpul akalnya, dan hari kiamat nanti engkau akan dikarungi apinya neraka. Orang yang ada ilmunya, apalagi ilmunya itu wajib disampaikan dilajarkan,
apabila inya kada malajarkan ilmu itu hari kiamat kana buat gulu ini di kalau milan aku neraka balighu anni walau harfan wahidah, sampaikan ujar Nabi dari aku walaupun 10 itu tadi. Misalnya kita bisa misalnya mana bagus asih dan misalnya ahlinya menyebut huruf fa sedikit kita aja. Apalagi misalnya sebab menguasai, paham, mengerti dan bisa sebab masalah ilmu apa? Masalah ilmu fardu kifayah, mulai istilahnya memandikan, mulai istilahnya menyiapkan sampai memandikan dan hingga membayangkan. Bisa kalau itu, nah itu situ jangan disimpan, belajarkan. Lain kalau masalah ilmu-ilmu nang kayak suluk, nang kayak khalwat, nang kayak istilahnya uzlah, nah yang itu yang lain, itu lain tak. Yang itu nang ilmu-ilmu kayak sembahyang, kayak puasa, kayak zakat, kayak istilahnya model muamalah. Nah itu amunnya ada ilmunya dan berarti wajib menyampaikan itu. Apalagi yang orang sampai kada tahu. Sampai kada tahu orang berjual beli. Ini mohon maaf menukar iwak sekilo, iwak tongkol bayar lawan beres. Keribule, itu nukar iwak tongkol sekilo bayar lawan beres. Bakat kada, beresnya istilahnya 18.000, 20.000 sekilo beres lokal. Beres lokal 20.000 sekilo. Iwak lajang misalnya 20.000 sekilo. Jadi jurung beres sekilo, jurung jurung iwak sekilo. Nah itu kada boleh hukumnya. Oke, kada termasuk jual beli namsah. Kada termasuk jual beli namsah. Nah ini amun ada ilmunya masalah kita bulu-buyu, kita masalah jual beli wajib disampaikan dan dibacakan. Jangan disimpani, apalagi di kampung misalnya orang pada tahu masalah itu lalu digawe oleh orang kampung, maka 6 tahun ini hukumnya ini berdosa, menanggung daripada dosa gitu. Iya, akhirnya waktu meninggal hari kiamat karena api neraka diulah kampung dikaramkan bagi orang yang menyembunyikan ilmu itu tadi. Habis di kampung, ada yang menukar iwak lawan hampalan. Ini menukar iwak lawan hampalan sabakol iwak 2 kilo. Nah, manfaatnya. Nah, jadi ini gitu, nah ini ringkasnya aja. Hampalan hampalan sabakol ini berapa? Misalnya 100 biji, isinya sabakol 100 biji, harganya berapa? 500. Berarti berapa begitu Pak? 50.000. Orang berjual waktu itu duit. Nah, ulun jual mana hampalan 100 biji sebakol 50.000. Ujar sidin kutukar hampalan sebakol 50 biji. 100 biji 50.000. Bayar dulu. Imbah bayar. Mau lalu dia menggenggam ke duit tadi 50.000 berapa? Manggil lajang sekilo, ujar sidin 1.000 sekilo. Oh, karena bisa di sidin. Karena bujung banyak banyak orang pada itu. Lalu pian istilahnya ketujuh, pian ribu suka timbang makan mana 2 kilo berapa? 50.000. Nah, kalau tukar mandan iwak 2 kilo 50.000. Nah, sudah angkat jual beli halal dimakan. Ini kan ada asal sabakol iwak 2 kilo. Pondokan hati-hati. Itu bahari ujar guru bahari karena ayah guru jar kasih nih. Sini di atas loteng kuring.
lawan pondokan di bawah asrama sini pondokan. Jadi besokan itu ya ada anu Aceh nih bejual nasi bungkus segala nang lapat segala nang magelit ujar siden oi lapat magelit nasi bungkus ujar siden. Nah jadi anak-anak pondokan ini ya cel singgah cel ya anak-anak pondokan ini anu berapa cel aja sebungkus nasi ini ujar siden 5.000 nang. Nah, jauh-jauh kira di segala cerita. Jadi nukar nasi bungkus bersalita. Ayah itu yang sedih turun karena kebiahan baju ini baju tangan handap baju ini. Tapi gini kadang-kadang membakar orang ini. Nyawa sih pilih boleh makan nasi belum beres. Kalau mau alim nyawa mengaji sedih. Kalau mau alim sedih nyawa mengaji itu ada susah di sini jual belinya. Nah, dari makan. Nah, kada sini jual belinya nih kita riba di sini jadinya dimakan. Kada mau alim karena nyawa mengaji sekolah boleh. Nah, jadi anak-anak pondokan ini orang lucu juga. Bapak di mana? Gurunya urut sudah anak makan nih. Nah, ya jadi sini nyawa jual dulu beresnya itu lawan Aceh. Beres sejuta Aceh menokari. Nah, di tokari Aceh beresnya. Kan duitnya mana sih deh? Itu aja. Sini makan nasi bungkus diakal-akal. Nah, sama kayak gitu yang kita di sini nih. Nah, jadi orang yang belajar kita berbuyuk, dia nak pikir harusnya kita berbuyuk, kita jual beli. Amunnya inya tahu dan mengerti paham. Terus inya amalkan dengan berjual beli bertukar. Nah ini wajib menyampaikan itu, apalagi orang kada tahu masalah itu. Bila dia inya menyembunyikan sehingga orang ini saja berdosa melakukan itu. Nah karena hari kiamat guru ini berkarung lawan api neraka. Cuman yang lebih kada bagusnya na'udzubillahi min dzalik, kada mau melajarakan ilmu yang itu kecuali dengan ada imbalan gaji. Nah, yang ini jangan di sekolahan di sini maharap bulanannya, maharap gajinya, jangannya di kampung di sini di majelis maharap apa sumbangan dan maharap istilahnya pemberian dan macam-macam. Nah, di sini jangan. Nah, situ jadi pulang kira-kira dia nampian tangkap hari ini itu tadi jangan menjual dan menukar dengan sesama benda. Harus kita ini kan istilahnya jual belinya mulai secara pemerintah, hukum pemerintah, secara hukum pemerintah dan hukum agama dengan rupiah. Jangankan istilahnya duit ini, bawa aja ke Arab sana. Ada boleh kita jual beli karena di sana dengan apa? Dengan rial. Amunnya di Singapura merasa dengan ringgit. Kita di sini dengan apa? Rupiah. Makanya orang-orang turis sana, orang-orang Arab, orang-orang mana aja bila masuk ke Indonesia supaya inya jual belinya, inya apa? Berhuruf duit. Rupiah sama dolar ditukar dengan rupiah. Amunnya kita anak Arab Saudi, nah apa mau merupakan rial mulai dari Jakarta sudah merupakan duit rupiah jadi lawan rial. Kadang istilahnya nama menukar barang lawan duit ada. Insya Allah karena kita berbuyut tadi banyak yang belum disampaikan lagi, termasuk nama istilahnya ujar orang Banjar itu berjual tampahan. Bandingnya ada dia sudah menerima duit 20.000 sebalik. Benihnya belum lagi ditanam, pian sudah menerima duit 20.000 sebalik.
Kada boleh nah kita inya sah jual beli ini Pak ada 3. 1 menukar, 2 menjual, 3 ada benda barang yang dijual orang yang ditukar baru lagi ditanam sudah harganya yang mengambil duit 20.000 sebalik gitu boleh kita itu namanya bai'ul majhul kada ada bandanya nah insyaallah kan kita sampai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil ajmain. Allahumma zidna ilma wa la tanqusna rabbi yassir wa la tu'sir rabbi amin bil khair. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina wa la talhab barakati ulimana wa sallallahu alhamdulillahil alamin. Kalaunya kadang-kadang minggu akan datang kita membaca kitab masalah nisfu Sya'ban. Karena kita akan dalam lagi nih menjelang menghadapi nisfu Sya'ban. Allah